Kenapa sampai dengan saat ini KPK seperti yang disampaikan Mas Mario seolah-olah kami lemah ya. Dalam penanganan perkara ini KPK tidak bergerak sendiri ya. Kami melakukan koordinasi dengan aparat setempat ya, dari Kapolda Papua, kemudian juga dari Kodim dan juga dari Kabinda, Kepala Bin Daerah. Nah, kami melakukan koordinasi kepada tiga instansi terkait tersebut, ya, untuk ya mengakses situasi kondisi di Jayapura, tentu saja tempat yang bersangkutan tinggal. Ya. Sekali lagi, kami tidak menghendaki adanya efek-efek yang semacam konflik horizontal dari Gubernur Papua Lukas NMB resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi terkait proyek dari APBD Provinsi Papua. Penetapan tersangka Lukas bersama Direktur PT Tabi Bangun Papua atau TBP, Rijatono Laka. Lukas diduga telah menerima suap senilai 1 miliar rupiah agar memenangkan 3 paket proyek untuk digarap PT Tabi Bangun Papua. Kini KPK telah melakukan penahanan terhadap Rijatono Laka selama 20 hari. Ia ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih mulai tanggal 5 hingga 24 Januari 2023. Sedangkan Lukas belum ditahan lantaran sedang menderita sakit. KPK juga masih memikirkan cara terbaik untuk menjemput paksa terhadap tersangka Lukas NMB dari Papua. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta saat konferensi pers pada Kamis 5 Januari. Ia menegaskan lembaga anti rasuah bukan lemah dalam menangani perkara yang melibatkan Gubernur Papua Lukas NMB. KPK, kata Alex, mengedepankan kehati-hatian dalam menangani perkara, termasuk soal upaya penjemputan paksa. Lanjut Alex, pihaknya kini belum melakukan penjemputan terhadap Lukas NMB sebab menghindari potensi konflik horizontal. KPK menegaskan tak menghendaki adanya efek konflik horizontal dari upaya penjemputan paksa Lukas. Sehingga saat ini KPK tak bergerak sendiri dan terus berkoordinasi dengan aparat setempat, dalam hal ini Kapolda Papua, Kodim, dan Kepala Bin Daerah Papua. Koordinasi dengan 3 pihak tersebut diperlukan lantaran lebih memahami medan serta situasi dan kondisi khususnya di wilayah Jayapura, tempat tinggal dari Lukas NMB. Namun KPK juga berharap Lukas NMB bersikap kooperatif dan bersedia datang ke Jakarta untuk memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Sementara soal permohonan Lukas berobat ke Singapura, KPK juga tidak akan melarang. Tetapi kata Alex, ia harus berstatus sebagai tahanan KPK terlebih dahulu. Sebagaimana diketahui, sejak statusnya sebagai saksi hingga tersangka, Lukas NMB beberapa kali mangkir dari pengadilan penyidik. Lukas tak hadir dengan alasan sakit dan mengajukan surat untuk berobat ke Singapura. Tim penyidik KPK lalu menemui Lukas NMB di kediamannya di kota Jayapura, Papua pada Kamis 3 November 2022 lalu dalam rangka pemeriksaan kasus. Selain itu, tim yang terdiri atas dokter KPK dan Ikatan Dokter Indonesia itu juga menemui Lukas NMB untuk pemeriksaan kesehatan. KPK pun telah memiliki berita acara pemeriksaan dari pemeriksaan tersebut sebagai salah satu syarat formal dalam penanganan sebuah kasus. Lembaga anti rasuah itu juga telah menyita berbagai barang bukti dalam penyidikan kasus tersebut, seperti dokumen terkait dengan perkara, bukti elektronik, catatan keuangan, uang tunai dalam bentuk rupiah dan emas batangan dari penggeledahan 2 lokasi di Jakarta, yakni rumah Lukas NMB dan sebuah apartemen. Terakhir, KPK menyita uang ratusan juta rupiah dari seseorang rumah saksi yang digeledah di wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau.